Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jeretno dalam program Tribun Timur Update edisi Kamis 15 Mei 2025 dan beragam informasi terupdate dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan akan kami sajikan untuk Anda semua. Di sore hari ini mengenai Wamenpar Republik Indonesia beri kuliah umum di Poltekpar Makassar dengan tema Dorong Pencetakan SDM Pariwisata Berkualitas. Dan untuk mendengar informasi lebih lengkapnya, berikut laporan dari rekan Renaldi, Kota Makassar. Selamat sore rekan Renaldi. Baik, selamat sore rekan Ilung. Baik, dapat Anda sampaikan bagaimana kemudian suasana terlebih dahulu dari kuliah umum yang menghadirkan Wamenpar Republik Indonesia? Silakan. Baik, rekan Vio, dan tentunya selamat sore untuk para Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali seperti yang disampaikan rekan Vio tadi, di mana Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Niluh Puspa, memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Politeknik Pariwisata Kota Makassar. Kuliah umum tersebut berlangsung di Aula Iwayan Bendi, Kampus Poltekpar, Jalan Gunung Rinjani, Kota Makassar, pada Kamis 15 Mei 2025 siang tadi. Tadi kami sempat melihat Wamenpar RI Niluh Puspa ini hadir sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia bagian tengah, di mana ia didampingi oleh Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenpar, yaitu Martini Muhammad Paham. Seperti itu kiranya rekan Ilo, rekan Vio maksud saya. Iya, baik. Lantas mungkin rekan Renaldi dapat disampaikan juga yang turut meramaikan atau juga hadir dalam kesempatan hari ini, ada tokoh penting siapa saja? Ya baik, sekiranya tadi pada saat Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia hadir itu, tadi dia disambut langsung oleh Direktur Poltekpar Makassar, yaitu Heri Rahmat Wijaja, dan juga tadi kita sempat melihat ada mantan Direktur Poltekpar Makassar juga, yaitu Muhammad Arifin hadir pada saat Wamenpar RI itu berkunjung ke kampus Poltekpar Kota Makassar, di mana pada saat kehadiran Wamenpar RI itu dia diberikan sambutan yang cukup hangat, yaitu dengan tarian adat khas Kota Makassar, dan juga dikalungkan sebuah sarung sebagai penanda bahwa Wamenpar tersebut sangat disambut di kampus Poltekpar Kota Makassar. Seperti itu kiranya rekan Pio. Oke, baik. Lantas dapat digambarkan juga bagaimana antusiasme atau juga respon dari mahasiswa Poltekpar selama kuliah berlangsung, dan apakah kemudian kuliah umum ini memang fokus atau juga khusus untuk para mahasiswa Poltekpar saja atau terbuka untuk umum? Ya, tadi memang antusias dari para mahasiswa Poltekpar Kota Makassar ini sangat besar ya, karena sebelum Wakil Menteri Pariwisata ini hadir, mereka sudah berbondong-bondong memasuki Aula Iwayan Bendi Kampus Poltekpar sejak pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, dan mereka ini memenuhi mulai dari lantai 1 maupun lantai 2 setiap ruangan atau setiap kursi yang sudah disediakan, bahkan sampai di lantai 2 di mana tempat yang disediakan itu sangat penuh, diisi oleh para mahasiswa-mahasiswi oleh kampus Poltekpar, dan jika kita lihat bersama tadi suasana di sana, memang terlihat kegiatan kuliah umum ini hanya dikhususkan oleh mahasiswa dan mahasiswi Poltekpar Kota Makassar. Seperti Baik. itu kiranya rekan. Iya. Baik, berarti untuk itu langsung juga disampaikan mengenai poin utama yang disampaikan oleh Wamenpar kepada para mahasiswa Poltekpar, seperti apa yang di-highlight? Tadi Wakil Menteri Pariwisata mengatakan beberapa hal-hal yang sangat penting tentunya pada saat kuliah umum tersebut berlangsung, karena dapat diketahui kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Kementerian Pariwisata Republik Indonesia untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia pariwisata di Indonesia. Tadi Nilo mengingatkan bagaimana pentingnya Poltekpar sebagai institusi pendidikan vokasi yang berada di bawah naungan Kementerian Pariwisata. Tadi juga kata Nilo, Kemenpar memiliki misi untuk menciptakan lulusan
yang sejalan dengan arah pembangunan pariwisata global. Karena dapat kita ketahui Poltekpar Makassar ini adalah salah satu dari 6 Poltekpar di Indonesia yang dibangun untuk mencetak SDM pariwisata yang berkualitas. Tadi juga Nilu menyampaikan jika mahasiswa Poltekpar merupakan ujung tombak atau masa depan pariwisata di Indonesia. Ia juga mengaku jika mahasiswa Poltekpar maksud saya menurut Nilu tadi tren pariwisata ke depan akan lebih mengarah pada dua hal utama, yakni kualitas dan keberlanjutan pariwisata. Pariwisata berkualitas dan keberlanjutan, kata Nilu, harus menjadi fondasi karena oleh karena itu mereka memerlukan SDM yang unggul agar pariwisata di Indonesia terus berlanjut dan dapat dapat lebih terupdate ke negara-negara luar, tidak hanya di dalam Indonesia saja namun keluar negeri seperti negara-negara Eropa maupun negara lainnya. Seperti itu kiranya rekan Vio. Oke, baik. Berarti dua penyampaian atau juga fokus utama dalam kuliah umum hari ini yakni tren pariwisata yang akan fokus pada kualitas dan juga keberlanjutan agar bisa menjadi nilai jual bagi atau untuk dari negara-negara lainnya. Dan rekan Renaldi disampaikan juga seperti apa kemudian pesan motivasi yang disampaikan kepada para mahasiswa yang disampaikan langsung oleh Niluh dalam hal ini. Iya benar, tadi Nilu juga sempat menyampaikan kepada para mahasiswa agar lebih giat untuk belajar dan membangun setiap tempat pariwisata yang ada di Indonesia. Dia menekankan satu hal yang paling penting adalah menjaga kebersihan di setiap tempat pariwisata yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, karena masalah sampah selalu menjadi keluhan utama para turis maupun wisatawan yang berkunjung ke setiap tempat wisata yang ada di Indonesia. Masalah sampah, kata Nilu, tadinya harus benar-benar diselesaikan karena sangat berpengaruh dengan ekosistem maupun keberlanjutan maksud saya pariwisata di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Karena kata Nilu tadi sampah bisa menutup ekosistem ataupun bisa membuat para wisatawan tidak ingin berkunjung karena kotornya tempat wisata yang ada baik di Sulsel maupun di daerah-daerah lainnya. Oleh karena itu tadi Nilo mengajak agar terus menjaga kebersihan atau lingkungan di tempat wisata-wisata yang ada agar para wisatawan yang nantinya akan berkunjung ke Indonesia maupun ke Sulsel ini dapat merasakan suasana yang sangat baik dan tempat wisata juga bisa sangat bersih nantinya. Seperti itu kiranya rekan Vio. Oke, lantas dapat disampaikan juga rekan Renaldi bagaimana kemudian apakah ada program lanjutan yang langsung disampaikan oleh Nilu dalam hal ini mewakili Kementerian Pariwisata untuk mendukung pengembangan SDM di Poltekpar Makassar sendiri fokusnya hari ini? Ya, tadi juga sebelumnya dapat saya sampaikan, tadi juga Nilu sempat menyinggung mengenai efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto, yang dimana kata Nilu tadi efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden adalah bertujuan untuk memfokuskan anggaran pada hal-hal yang produktif. Jadi wajar jika Prabowo sebagai presiden yang baru ingin mengevaluasi dan meninjau kembali anggaran apakah penggunaannya sudah tepat sasaran dan efektif bagi masyarakat. Salah satunya untuk efisiensi tersebut adalah memperbaiki ekosistem di setiap tempat pariwisata yang ada di Indonesia maupun Sulawesi Selatan. Dengan efisiensi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo tentu menjadi tantangan juga oleh Kementerian Pariwisata di saat seperti ini. Saat ini juga kata Nilu tadi Kementerian Pariwisata juga harus mulai berpikir apakah akan terus bergantung menggunakan anggaran pemerintah atau mulai membuka peluang dengan peluang dari hal-hal lain. Juga mereka sempat sudah berdiskusi dengan PHRI
tentang bagaimana mencari solusi dari tantangan efisiensi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satu strategi yang diakomodir oleh Kementerian Pariwisata adalah memperkuat pasar yang selama ini belum tergarap maksimal, seperti edukasi wisata dan pasar asosiasi. Banyak juga kata Nilu Nilu tadi, meeting-meeting non pemerintah yang potensinya besar dan perlu digarap serius. Mereka juga mendorong MICE, yaitu meeting incentive, conversion dan exhibition internasional untuk terus masuk ke Indonesia. Saat ini juga mereka sudah menata strategi agar pariwisata Indonesia memiliki daya tahan termasuk di industrinya. Tidak harus terus bergantung mengandalkan anggaran pendapatan belanja negara saja. Seperti itu kiranya rekan Pio. Oke, baik. Jadi mungkin kesimpulannya secara singkat bahwa memang diketahui bahwa sektor pariwisata ini merupakan penyumbang atau kontribusinya sangat besar bagi devisa di suatu negara. Untuk itu tentu banyak program yang juga perencanaan yang sudah dilakukan dari kementerian terkait untuk bisa memajukan pendapatan negara Indonesia itu sendiri. Terima kasih rekan Renaldi atas informasinya. Kami menunggu update terbaru yang akan dilaporkan oleh Anda. Selamat kembali beraktivitas. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita, juga pernyataan dari Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Nilu Puspa. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Wisatawan yang high quality. Jadi quality itu nggak selalu
dan ada aksi dengan perubahan wisatawan yang high quality. Jadi supaya itu nggak selalu dan ada aksi dengan perubahan wisatawan yang high quality. Jadi supaya itu nggak selalu dan ada aksi dengan perubahan wisatawan yang high quality. Jadi supaya itu nggak selalu dan ada aksi dengan perubahan wisatawan yang high quality. Jadi supaya itu nggak selalu dan ada aksi dengan perubahan wisatawan yang high quality. Jadi supaya itu nggak selalu Sumber daya dan kelembagaan Kementerian Pariwisata berkunjung ke Poltek Park Makassar. Jadi Poltek Park ini adalah berada di bawah Kementerian Pariwisata untuk mencetak SDM pariwisata yang berkualitas. Nah, kita sebenarnya ada 6 Poltek Park, salah satunya di Sulawesi ini ada di Makassar. Dan selalu ya misi yang kita bawa adalah bagaimana kita bisa menciptakan SDM yang sejalan dengan target pariwisata ataupun tujuan pariwisata kita secara global ke depannya. Sehingga yang selalu saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa adalah kita ke depannya, adik-adik ini adalah masa depan pariwisata Indonesia. Yang mana pariwisata ke depannya itu sudah berfokus pada 2 hal, yaitu pariwisata berkualitas dan pariwisata berkelanjutan. Maka itulah yang harus jadi pegangan dari adik-adik mahasiswa ini dalam menciptakan
menjadi sumber daya manusia yang bertanggung jawab, yang menciptakan pariwisata berkualitas dan pariwisata berkelanjutan. Jadi tadi memberikan semangat sih kepada adik-adik bahwa pariwisata ini adalah salah satu yang memiliki daya tahan ekonomi yang luar biasa. Kedepannya Indonesia pariwisata pernah menjadi penyumbang devisa terbesar kedua. Jadi saya yakin pariwisata akan lebih berkualitas ke depannya dengan mahasiswa-mahasiswa Poltek Par ini nantinya. Baik, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Kamis 15 Mei 2025. Tetap saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan, hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Juretno, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.